Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ATF, jumpa lagi bersama saya Lita dalam acara ATF Podcast. Nah, kali ini kita tidak terasa sudah mencapai episode ke-36 dan banyak sekali pembahasan di dalam ATF Podcast ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang motivasi, sejarah Kota Batu dan alam di Kota Batu. Nah, kali ini Kota Batu itu tidak hanya dikelilingi oleh pegunungan saja, namun dilintasi sungai-sungai yang ada di Kota Batu yang kebanyakan disepelekan oleh masyarakat. Nah, kali ini ATF Podcast menghadirkan narasumber dari sebuah gerakan dari Sabers Pungli, yaitu sapu bersih sampah nyemplung kali. Nah, ini menarik sekali buat saya karena Kota Batu ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Nah, mari kita sapa dulu dengan Pak Mat Berlin. Halo Pak. Halo, selamat sore. Ada sebuah salam dari Sabers Pungli, nanti juga sampai ikuti. Sabers Pungli mengalir luar biasa. Wah, itu menarik sekali ini Pak. Sebuah gerakan kami, jadi satu semangat bersama, sebuah gerakan dari masyarakat Kota Batu. Ya, baik. Pak mau tanya, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Untuk Sabers Pungli ini tuh anggotanya ini gimana Pak, dari arek-arek Batu sendiri ya Pak ya? Jadi memang Sabers Pungli kami diawali, jadi kami mengadakan sebuah konser musik yang ada di Coban Talun, yang diawali dengan tagline kami adalah air bicara. Air bicara, di sana kita berbicara terhadap musik, terhadap lingkungan, terhadap sungai, dan juga diadakan camping. Malam harinya kita berdiskusi terhadap lingkungan. Nah, disitulah muncul gagasan-gagasan teman-teman, jangan berhenti sampai sini. Nah, karena tagline besar kami adalah kesadaran terlibat. Jadi kesadaran terlibat, bagaimana ayo kita ajak masyarakat untuk sadar. Dengan apa? Kita berjalan apa adanya, kita berjalan dengan gerakan semangat kebersamaan. Akhirnya diikutilah oleh 55 komunitas dulunya se-Kota Batu dan Malang Raya yang masuknya untuk ikut membersihkan di Kota Batu. Jadi ada instansi, ada pemerintah, ada kepolisian, ada TNI, ada FRB, ada Karang Taruna, Forum Anak, PKK. Ini semuanya terlibat. Di saat itu kita adakan ada sebuah kebersamaan, kita ambil nama di saat itu Sabers Pungli, sapu bersih sampah nyemplung kali. Diawali gerakan pertama kali adalah di Sungai Konto, ini di depannya I3 Orsit ini, yang mana dulu itu di situ masih banyak kasur, banyak limbah rumah tangga yang demikian. Mahasiswa I3 dan teman-teman ini masuk seperti berenang di antar tempat sampah. Kita angkat bersama. Di sinilah muncul heroisme. Akhirnya kita berjalan. Besoknya kita nyoba runner ke desa-desa. Kita nyoba datang ke desa. Boleh nggak kita mengadakan gerakan ini? Kami tidak membebani, kami ini nanti siapa yang ikut, membawa tumbler sendiri, membawa gini, kita angkat sampah-sampah. Terus setelah itu ada gerakan edukasi. Akhirnya lambat laun berjalan dan masyarakat tertarik. Oh, gitu ya Pak ya. Terus sebenarnya tuh apa sih Pak Sabers Pungli ini? Terus tujuan, alasan utamanya terbentuknya Sabers Pungli ini untuk apa Pak? Sederhana, bahwa kami hidup di Kota Batu, bahwa kita melihat bahwa sungai di Kota Batu ini adalah sebuah sungai budaya yang mana hulu sungai berantas yang melintas 17 kota kabupaten di Jawa Timur dan nomor 2 di Jawa. Yang demikian menjadi tong sampah. Jadi kami ngomong bahwa sungai ini bukan tong sampah. Orang ini dengan perilaku membuang sampah, tidak melihat kamu agamamu apa, pendidikanmu apa, tapi dengan spontan dia membuang sampah dengan ini. Kita miris. Nah, karena begitu sungai yang begitu segar dan airnya ini akhirnya kita nyoba dengan teman-teman mengangkat material-material sampah yang ada di sungai itu, baik sampah organik dan juga sampah anorganiknya dan juga residunya. Akhirnya kita nyoba menggerakkan teman-teman bank sampah, dinas lingkungan hidup, BPBD selaku kesiapsiagaan bencana dan teman-teman PUPR. Kita nyoba, ayo sampai yang punya domain-domain demikian ini, kami mau melintas di sungai ini, ada nggak ruang-ruang untuk kami? Akhirnya kita diberikan ruang bersama-sama mengajak semua pemangku desa. Akhirnya di Saber yang kedua, di tahun kedua kita mengadakan rembuk
ekologi, kepala desa dan kelurahan se-Kota Batu ini hadir di sana. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami menghadirkan, Pak bisa nggak bawa belangkon, bawakan beskap, dan juga bawa tumpeng. Oh, nggak masalah, kita lakukan dah di Coban Talun sana. Akhirnya memunculkan sebuah kesepakatan untuk gerakan-gerakan kebudayaan lingkungan. Berarti ini tuh apa ya Pak? Seperti komunitas atau gerakan atau apa ya? Maksudnya sebuah organisasi atau gimana Pak? Sabres Pungli ini Pak? OTB, apa itu? organisasi tanpa bentuk. Jadi ini gerakan dari masyarakat sosial movement aja. Karena kami ini di sini Sabres ini tidak ada ketua, tidak ada pendiri. Kita dirikan bersama-sama oleh masyarakat Batu yang di sini. Akhirnya kita rawat gerakan ini. Nah, dengan gerakan ini sosial movement. Jadi bagaimana kita ini berbicara sosial, berarti kita tidak harus ngomong anggaran, tapi ngomong lingkungan. Kita gerak bersama dengan teman-teman, akhirnya satu persatu ada tarian, karena sebetulnya di Kota Batu ini banyak teman-teman penggiat lingkungan. Nah, bagaimana kami memantik dan membuat triggernya? Dari trigger inilah yang akhirnya menjadi tagline-nya, triggernya kita lakukan bahwa sungai bukan tong sampah, kesadaran terlibat, kita jaga alam jaga kita jaga mata air, jangan sampai menyisakan air mata. Tagline ini yang kita sampaikan, akhirnya menjadikan sebuah jargon-jargon kecil, muncullah banyak kelompok. Oh gitu ya Pak. Jadi ini kan tadi saya mendengar tentang ini gerakan Sabres Pungli ini tuh bukan resmi, maksudnya bukan organisasi yang sebuah komunitas yang dibentuk secara formal, tapi itu ini organisasi tanpa bentuk, tidak ada ketua. Nah ini Pak Mat Berlin ini tuh sebagai apa Pak di Sabres Pungli? Penggagas dan penggiat. Jadi kami ada 10 orang penggiat, jadi dengan berbagai macam disiplinnya. Ada yang kami di kebudayaan lokal dan tradisional lingkungan, terus ada yang memainten, terus ada yang viral media, terus ada yang akademisi, terus ada yang di TNI, ada yang di Polri. Kita nyoba TNI fungsinya apa? Dia punya Babin Kamtipmasnya yang biasa mengawasi masyarakat lingkungannya. Kalau beliaunya ikuti mungkin RT RW langsung tanah. Kalau kalau saya kan ya mungkin gak suka copo itu kan gitu kan. Nah tapi begitu kita ngajak tokoh-tokoh lokal yang memang berpengaruh akan memunculkan ini. Nah gerakan ini setiap minggunya kita ajak siapa di desa itu yang menjadi narasumber dan narahubungnya. Akhirnya mungkin ada PKK atau komunitas ini. Jadi kami bergerak ya enjoy aja. Ada 5 orang ya gerak, 1, 2 orang, 3 orang, sampai pernah 1.500 sampai 500, sampai juga dihadiri dari manca juga kan gitu. Mancanegara pertukaran pemuda dari ada Uzbekistan, ada Ukraina, ada dari Rusia, ada India yang saya ceritakan itu. Begitu orang India kaget, tempat ini kalau di tempat saya sudah bisa membuat cuci mandi dan yang lainnya, karena walaupun ada sampah dianggap sudah bersih. Nah, kita masih menganggap belum bersih. Terus ada dari suku Hakka Taiwan, bagaimana dia itu juga memberikan pelajaran, dia mengambil warna-warna indigo yang dia tuangkan menjadi sebuah shibori untuk batik-batik yang dianukan. Kita pernah diajari gitu dari suku Hakka Taiwan, ada teman-teman terus ada ekspatriat dari Amerika dan juga ada dari Abu Dhabi, dan ini anak-anak muda-mudanya ikut dan juga dihadiri oleh pemerintah kita. Dari Bu Wali juga ikut saat itu di Sumber Cinde itu ikut. Iya. Pak, sebelumnya itu kan kita telah melakukan podcast nih dengan narasumber membahas tentang sejarah Kota Batu, dan dari informasinya itu bahwa Sungai Brantas di Kota Batu itu sungai purba. Itu gimana Pak? Betul, memang Sungai Brantas ini adalah sungai purba, menjadi palung-palung magma dari Gunung Merapi yang ada di sini, gunung aktif dulunya, yang mana dari timbunan-timbunan magma ini akan menjadi lahan yang sangat subur. Kita punya palung yang bagus. Jadi memang hulu Sungai Brantas ini ada di Aborotum, di Sumber Brantas, yang ke barat ini yang disebut Sungai Konto, yang ke Pacet ini Sungai Kromo. Ini semua akan mengalir 17 kota kabupaten. Nah, Brantas ini memang sebuah peradaban besar. Jadi peradaban besar yang mana dalam kesejarahan ini yang disampaikan Mas Dwi mungkin dengan teman-teman yang lainnya sesuai dengan prasasti-prasasti yang disampaikan, memang kita dengan. Jadi Batu yang dilintasi Brantas ini bukan kota baru.
memang sudah punya peradaban besar di masa lampau dengan ditandai ada batu lumpang dan yang lainnya, megalitikum dan yang lainnya. Ini gitu baru masuk prasejarah sampai masuk penjajahan sampai hari ini menjadi sebuah kota besar ini. Ini memang Berantas ini punya andil besar terhadap perjalanan maritim sungai. Dulu itu memang perairan yang sangat besar adalah maritim sungai. Jadi bagaimana perdagangan besar ini mau masuk ke kerajaan Mojopahit dan lainnya melalui Ujung Galuh. Nah, Ujung Galuh ini adalah dermaga sungai yang ada di daerah Mojokerto sana. Nah, Sungai Berantas ini memang kalau Batu purba karena apa? Ini Batu ini punya kesejarahan kuat, tapi kalau menjadi sungai lalu lintas itu mulai dari Tulungagung, Kediri, Kertosono, Surabaya. Ini memang menjadi arus lalu lintas besar. Kalau gini memang Sungai Purba yang punya sejarah, ada keberadaan kerajaan-kerajaan, perjalanan raja di saat perburuan di hutan Nandawa ini, itu Hayam Wuruk berburu sampai ketemu banteng yang ada di Gunung Kemukus yang disebut Gunung Welirang. Ini ada ceritanya di pupuh yang ada di negara Kertagama itu ada memang. Ya, kira-kira ada berapa sungai, Pak, atau sumber mata air di Kota Batu ini, Pak? Kalau sungai di Kota Batu itu semua desa, kelurahan itu dilintasi sungai semua. Baik sungai yang di sebelah utara ini adalah banyak sungai-sungai yang memang mengaliri dari mata air di gunung. Ini yang mulai dari Gunung Biru, Anjasmara, Arjuna ini mengalir. Terus yang di sebelah selatan ini baik dari Palungan, Umbulan dan juga Das. Daerah aliran sungai. Gunung ini punya tidak hanya Das Berantas. Das Berantas itu karena wilayahnya, tapi Das daerah aliran sungai ini adalah gunung yang mempunyai palung-palung sungai kering, yang mana kalinya di saat musim hujan, ini disinilah dia yang akan membawa material-material yang ataupun bawa air kepada yang dulu namanya Dawuan. Ada tangkapan-tangkapan air di masing-masing desa itu. Tuh. Ya, tadi itu kan sebelum kita mulai podcast ini kan sempat berbincang ya Pak ya sedikit tentang sungai yang mengalir, bahwa di desa dan kelurahan Kota Batu tuh setiap desa tuh dialiri sungai. Nah itu ada sungai yang mengalir dan sungai kering. Nah itu gimana sih Pak maksudnya? Jadi sungai kalau keringnya sungai yang mengalir yang ada di sini adalah sungai-sungai irigasi. Jadi sungai-sungai Anam Batu ini adalah kota agraris. Yang mana ada dulu pertanian, bercocok tanam baik tani dan kebun yang menggunakan air langsung dari mata air ada, terus juga menjadikan juga tanaman musiman. Nah ini tanaman musiman ini apa? Di saat musim penghujan ini membuat tanaman. Ini seperti yang di sebelah selatan ada kebun kopi, ada tebu yang lainnya ini dulu. Namanya kebun kopi itu kan diantara kan di saat Batu ini memang adalah daerah area kopi robusta dulunya. Jadi di perjalanan Sevenhoven itu mengatakan bahwa ditemukan perkebunan kopi antara Merjosari sampai Ngaglik, Songgoriti, terus Ngeroto, Dorowati sampai Ngantang. Ini ditemukan perkebunan kopi yang besar. Nah itu ditandai dengan apa ya? Karena dia memanfaatkan air dari hujan ini. Ini tangkapan air yang di sebelah, yang di utara itu untuk pertanian dan yang lainnya. Iya, terus dari banyaknya sungai yang ada di Kota Batu ini Pak, sudah berapa sungai yang disusuri dari Sabes Pungli ini Pak? Jadi kalau sungai yang kami susur anak Sungai Berantas. Kalau Sungai Berantas satu. Jadi Sungai Berantas ini satu, tapi kalau anak Sungai Berantas ini masing-masing desa ini lebih dari 5. Ada Sungai Tempuran. Sungai Tempuran adalah sungai yang bertemu antara satu sungai dengan satu sungai lainnya, menemu yang masuk ke Hulu Berantas. Ini jadi sungai agraris atau mungkin sungai-sungai irigasi ini banyak. Jadi kalau dikatakan lebih dari 100 sungai. Kalau mata air yang saya tanyakan tadi, kami lagi dalam proses ekspedisi mata air. Riset gitu ya Pak? Riset, jadi kami mencari data mata air yang ada di Kota Batu, mata air adat, mata air desa yang memang muncul secara alam, yang dibuat dan ataupun mata air yang baru. Ini kita susur karena apa? Dulunya pernah ada mata air karena terjadi erosi dan yang lainnya, mata air ini hilang. Ini kita catat, kita data, kita dengan menggunakan satu pengukur air. Yang kedua kita menggunakan mencari titik koordinatnya. Untuk apa? Kita akan mempersembahkan sebuah ini, kita kembalikan kepada desa dan kota bahwa kita ini punya mata air yang ini. Untuk yang lainnya ini bukan wilayah kami, tapi kami berkeinginan mendata dan
mengingatkan kembali silaturahmi. Sumber Kamen Biyen itu ada kok, hari ini kok nggak ada. Kenapa? Faktornya apa? Pengaruh mungkin terjadi longsor atau tertutup menjadi perumahan atau apa? Lah ini akhirnya kita data. Tadi kemarin kami menemukan dari data kami selama 5 tahun dan dari data pemerintah, PUPR dan Perhutani, ada yang di dalam hutan dan ada yang di kampung, itu 116. Akhirnya kita menemukan ternyata 267. Ini masih bertambah lagi. Ini masih 7 desa saja sudah 110. Dengan debit rata-rata 2 liter, ada yang 30 liter. Itu yang digunakan oleh HIPAM, Himpunan Pengguna Air. Nah, terus ada HIPA, Himpunan Pengguna Air Irigasi. Jadi berarti banyak sekali ya Pak ya, sumber mata air yang ada di Kota Batu ini Pak. Nah, kalau kita ngomong krisis air secara global akan terjadi. Tapi kalau kita di sini ini bijak menggunakan air dan bisa membuat lumbung-lumbung air. Orang mandi kalau dibeli itu berapa hari sekali? 1 hari berapa kali? Kan 2 kali. 2 kali, iya. Sisanya kemana? Kalau irigasinya terpetak dengan benar, berapa meter persegi, berarti kebutuhan baku mutu air yang dibutuhkan berapa? Berarti sisanya kan buat lumbung-lumbung air. Nah, disinilah yang disebut Giri Wonotirto yang saya sebutkan tadi. Begitu kita memanfaatkan adanya hutan gunung yang bagus, Wono dengan tangkapan air yang bagus, Tirtonya gimana? Seperti ada desa Pendem tidak punya mata air, akhirnya bisa ngambil dari Pandan, bisa ngambil dari Ngenep. Loh, ini karena apa? Ada kesinambungan saling menjaga. Ini kearifan-kearifan itu. Ini. Seperti yang disimbolkan Pak Mat itu sebagai apa? Pakai udeng itu ya Pak ya? Ya memang teman-teman Batu saya sangat hormat dengan teman-teman kreatif banget. Jadi ada udeng Simo Bawono yang sudah berhaki dan yang lainnya. Kami ini ibaratnya mengambil dari Simonya. Ini Giri Wonotirto. Giri ini hutan, Wono ini adalah lambang, ini adalah ini gunungnya, ini hutannya, Tirtonya. Bahwa kehidupan kita ini tidak lepas dari air, tangkapannya dan pembuangannya. Bagaimana air kita tangkap air kayak buta, ibaratnya kayak namanya buta. Akhirnya kan menjadi gondol, tidak akan pernah bisa meresap dengan benar. Akan berubah. Kalau meresap dengan benar berarti pembuangan saluran airnya akan bagus. Nah ini, jadi dibutuhkan apa? Kesadaran terlibat masyarakat untuk bisa bergerak bersama, bahwa melihat bahwa sungai ini bukan tong sampah, sungai bukan di belakang rumah, yang mana akan tetap menjadi tempat-tempat pembuangan sampah, baik itu domestik rumah tangga, pembuangan sampah-sampah limbah yang lainnya. Tapi kalau di depan rumah akan menjadi sebuah tematik. Nah ini, itu sebuah harapan dari kami selalu meneriakkan itu. Ya, lanjut ya Pak ya. Terus momen apa sih Pak yang paling melekat dan membuat pribadi Pak Mat Berlin ini tuh ingin melakukan kegiatan ini terus menerus itu Pak? Jadi momen yang menjadikan saya melakukan kegiatan ini, saya terlahir di kota ini. Dan saya punya banyak kenangan terhadap sungai dan gunung yang ada di sini. Karena kenakalan saya di masa muda itu selalu senengane camping, main di sungai, mengambil tanaman orang yang ada di sawah. Nah, hari ini kan gitu kita melihat, begitu melihat ternyata sungai-sungai dulu yang sangat jernih, ikannya, endemiknya bagus. Hari ini kan kita kehilangan itu. Nah, begitu itu kita dengan teman-teman selanjutnya akan ada sebuah kesepakatan bersama, akhirnya memunculkan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Dari kita kebiasaan, kita cinta terhadap ini akan memunculkan rasa empati, bukan simpati saja, sudah empati. Ya ini sebuah gerakan. Jadi kami memang tidak harus ingin di depan. Sabar ini tidak ingin teman-teman ini di depan. Tapi kita memberikan sesuatu yang terdepan. Dengan apa? Satu, ada teman-teman penggiat secara akademisi, kita membuat sebuah gerakan ini terstruktur. Dengan apa? Adanya satu pentaheli, keterlibatan semua pihak. Kita tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Berbicara air dan lingkungan, saya tidak pernah peduli apa agamamu, apa partaimu, apa sukumu. Di saat kamu butuh air dan ini, kamu tidak akan berteriak saya beragama apa, bersuku apa. Kita sangat membutuhkan air, kerjasama bareng-bareng. Ya memang tidak mudah. Gerakan ini dibutuhkan sebuah idealis, sebuah konsisten. Yang tidak suka ya lebih banyak daripada yang suka. Kami tidak akan pernah peduli. Karena apa? Kami tidak memelukai apapun. Kami melakukan sebuah gerakan ini. Kalau mau ikut ya monggo, enggak ya. Tuh. Tapi bahwa kota ini harus diselamatkan mata airnya. Ya.
Tentunya dengan melibatkan berbagai pihak ya Pak. Berbagai pihak kita memberikan masukan, tidak dalam posisi demo, ada narasi-narasi besar. Ini loh, andaikan sampah ini ditutup, bagaimana ada vertical garden, biar orang tidak membuang sampah ke jembatan. Akhirnya sudah terwujud kan? Bagaimana teman-teman? Akhirnya dari LH membentuk relawan cinta lingkungan, teman-teman ini. Ini kan menjadi kawan-kawan kita, bukan musuh-musuh kita. Semua adalah pejuang-pejuang lingkungan. Itu yang tanpa pamrih. Siapa sampai sekarang diangkat ngambil pampers ataupun mengambil dengan belatung yang besar-besar ini. Pertama kali orang-orang muntah, tapi begitu menjadi kasihkan. Apa dianjurkan oleh agama? Tidak, kan harus dibersihkan dulu. Kenapa kok dibuang sembarangan? Nah, disinilah dibutuhkan akhirnya kita mendekati tokoh-tokoh lingkungan, tokoh agama. Ada enggak ngaji-ngaji ekologi? Pernah kita mengadakan ngaji ekologi, bagaimana hadis-hadis ekologi, terus bagaimana kita masuk ke wihara, kita masuk ke gereja, ngobrol tentang ekologi. Semua akan bercerita. Ternyata agama apapun menceritakan kebersihan itu bagian daripada iman. Nggak akan mungkin orang masuk ke tempat ibadah itu tidak bersih. Ya, betul. Nah, kan harus diawali dari bersih diri sendiri dulu. Ya. Nah, kita tidak hanya banyak besar membuat tagline, tapi tidak menjadi contoh-contoh gerakan. Baik Pak, yang terakhir nih Pak, apa sih Pak makna air untuk Pak Matt Berlin ini Pak? Air, sekarang air adalah sumber kehidupan. Di Jawa saya sebutkan bahwa Tirto uriping bawono usadaning sangaskoro. Apa artinya? Bahwa air sumber kehidupan, usadaning sangaskoro, penyembuh peradaban. Di saat kita pengen menjadi orang yang beradab yang ini, ya tidak akan pernah tidak bersentuhan dengan air. Kita mensucikan pikir akal kita dengan air. Nah, disinilah peradaban makna air sebagai kehidupan kita. Kita seorang agamis, kita juga di usia yang demikian ini juga akan memberikan pesan-pesan kepada anak-anak kita bagaimana bijak menggunakan air, bagaimana hemat menggunakan, karena kehidupan kita sudah beda. Nah, dari posisi ini makna kehidupan air ini itu tadi, bahwa dengan air sumber kehidupan, Anda 70% dalam tubuh Anda adalah air, kurang 2% akan menjadi dehidrasi atau mungkin mati. Tapi kalau orang tidak makan 5 hari tidak akan pernah mati. Berarti air ini sangat vital. Dunia ini sama bayangkan sesuatu yang bulat, tapi di dalamnya itu apa? Awan dari apa hasilnya? Air laut. Dari air, kan? Dari air yang menguap. Ada air yang mengalir ke laut, ada air yang menguap ke atas. Orang bisa terbang ribuan kilo, orang yang bisa nyelam, ternyata kita di dalam ruang dunia ini air. Andaikan bocor sedikit, uang sudah tidak akan pernah ada harganya. Iya. Nah itu kami sering ngobrol dengan Arifata Glenn. Di saat air terakhir, di saat pohon terakhir, uang sudah tidak bisa kita makan. Nah, di sini pesan-pesan ini kan sudah hilang di zaman hari ini. Orang hanya ditunjukkan bahwa kita global warming, kehilangan. Tapi bagaimana mengantisipasi? Kami bukan segalanya, tapi kami mengajak teman-teman ini punya manfaat untuk segalanya. Ya gerakan ini dibangun tidak hanya setelah merta, 5 tahun Mbak. 5 tahun, diajar pandemi, diajar gini. Ya kita tetap berjalan sebisanya. Iya, tadi itu kan ada kayak tagline-nya dari Sabers Pungli itu loh Pak, yang gini-gini itu apa sih Pak? Ini kami memberikan semangat kepada teman-teman di saat kegiatan. Karena apa? Sesuatu yang menarik. Setelah kita pagi itu sabar, datang orang-orang ini absen. Kita absen ini hanya membuat data. Hari ini kita diikuti orang sekian, oleh komunitas sekian. Setelah itu kita ada sesuatu yang sangat menarik hari ini. Siapa yang bawa kamera, HP semuanya dikeluarkan foto bersama dengan satu salam. Sabers Pungli mengalir luar biasa. Nah, itu inilah gerakan ini akhirnya muncul. Akhirnya semuanya akhirnya punya mungkin di reel IG-nya dia selalu ngomong Sabers Pungli mengalir luar biasa. Ini promo kami yang sangat gratis. Nah, ternyata kekuatan media ini penting. Iya, menyampaikan pesan-pesan lingkungan ini. Gitu. Jadi kita tidak harus bersentuhan dengan gerakan-gerakan demo atau apa, tapi kita memberikan sebuah contoh. Baik, baik Pak Matt Berlin, itu apa?
Terima kasih Pak Mat Berlin sudah berkenan hadir di dalam ATF Podcast. Banyak sekali informasi yang saya tangkap bahwa dunia ini itu bahwa dilingkari dilingkari oleh air. Jadi air ini adalah sumber kehidupan, dan itu apabila air itu tidak ada, maka ada suatu ketidakseimbangan dalam hidup. Secara otomatis, jadi penyembuh peradaban ini adalah air. Masyarakat apapun selalu membutuhkan air. Dalam situasi sampai air itu dibotoli gara-gara ini penyembuh peradaban. Kalau tanpa itu mau minum apa? Masa dia akan menghisap daun dan yang lain tidak kan? Ya. Karena itu. Nah, di sini dah bagaimana kita harus bijak dan hormat terhadap air. Jadi kami tidak dalam posisi ngomong muluk-muluk. Setelah kita melihat perjalanan di desa dan di Kota Batu ini sangat indah dan punya ruang-ruang munculnya banyak mata air yang saya kira dulu itu hanya di sebelah utara di tengah, ternyata Jondojo ini airnya. Sama tadi saya ngomong ini Jalan Telegong kecamatan, di sini Jalan Polres. Nah di tengahnya ada apa? Kampung kan? Kampung, iya. Nah, ternyata tidak, di belakang itu ada ngarai yang demikian sumber mata air dengan nama-nama tematiknya. Masyarakat ini di Jawa ini selalu memberikan sebuah pesan lingkungan, memberikan nama-nama terhadap sungai dan terhadap mata air. Ada sungai Kebu, ada sungai Metro, ada sungai Gendruwo, ada. Terus ada sungai Paron, ada sungai Amprong, ada sungai Kaliwatu, ada Lumut, Kali Ampuh. Ini banyak nama-nama sungai. Ada Kali Lumut yang menjadi hulunya sungai menjadi hulunya sungai Metro yang ada di Jondojo, di bawahnya Sumber Kembang dan Kemaduan. Ini ada. Jadi kenapa kami menyebutkan ini, karena kami ya selalu itu setelah kita datang, besoknya kita nyoba referensi, datang lagi kita datangi orang-orang sesepuh di sana. Akhirnya kita punya data-data, catatan-catatan, karena di sini ini kita masih terbawa dengan budaya tutur. Jadi ternyata kita masuk kepada desa ini banyak tutur, cerita-cerita, mitos legend. Tapi kalau tidak kita tulis, dengan kita tulis, walaupun tutur ini tidak akan pernah hilang. Ini namanya, ini seperti tadi ada namanya sumber bulan. Dua orang ngomong, yang satu umbulan, yang satu karena setiap padang bulan ini keluar. Nah di sini nih selalu harus ada gomnya, gendingnya. Terus di saat mau masuk sumber itu harus ada nandaknya. Ada ritual-ritual masyarakat itu ada. Belum kita angkat. Kalau ini kan akan menjadi suatu destinasi wisata desa, itu wilayah desa itu kan punya ruang-ruang itu. Itu bisa tahu nama-nama mata airnya tuh, kalau ini sumber bulan, kalau ini nama sumber mata air apa, itu tuh dari mana Pak? Apakah riset dulu atau gimana? Karena masyarakat tutur desa ini masih kuat. Batu 19 desa. Iya betul. Jadi masyarakat adat ini masih kuat. Seperti di Bumi Aji ada sumber Jingde, Brugan, Rewo, Paisa, Minangun, Tlogo, terus ada lagi sumber Towo, Jowo, Gedong. Loh, ini kami akhirnya diberitahu, ayo coba situ dulu. Nah, kita data, kita lihat, kita foto. Ya, memang itu. Jadi di Bumi Aji aja satu desa sudah lebih dari 30. Dengan air yang demikian, ya. Istimewa sekali. Istimewa sekali ya Pak ya. Baik, nah itu tadi informasi terkait saber pungli, dan ternyata masih banyak masyarakat di Kota Batu ini peduli terhadap lingkungan, yang termasuk membuat sebuah gerakan saber pungli ini yang melibatkan banyak peran, tidak hanya satu peran saja tapi melibatkan banyak peran di Kota Batu ini ya. Baik, terima kasih Pak Mat Berlin sudah berkenan hadir di acara ATF Podcast, dan untuk sahabat ATF Podcast ini jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Baik, sabar pungli mengalir luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.